Bab 3361. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Unicorn jiwa adalah jenis unicorn yang unik. Ia adalah makhluk yin yang tidak mati dan juga termasuk dalam kategori tubuh inkorporeal. Meski keduanya merupakan makhluk abadi yang tidak berwujud, namun ada perbedaan besar di antara keduanya. Mayat hidup murni tidak berwujud, tetapi jiwa unicorn tidak. Tubuh virtual Hun Qilin tidaklah murni. Energi hitam yang tak terhitung jumlahnya yang hilang adalah jiwa Hun Qilin dan juga merupakan bagian integral dari seluruh tubuh Qilin. Segala sesuatu di dunia ini mempunyai jiwa, artinya mempunyai kesadaran dan pikiran. Ini adalah makhluk hidup dalam arti sebenarnya. Tanpa jiwa, yang ada hanyalah jiwa yang tersisa, yaitu orang mati berjalan, hanyalah makhluk undead murni. Dibandingkan dengan undead, jiwa unicorn lebih maju. Tingkat yang lebih tinggi meremukkan tingkat yang lebih rendah, inilah hukum abadi. Oleh karena itu, jiwa unicorn dapat dengan mudah menghancurkan undead pada level yang sama atau bahkan lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa level undead bergaris biru terlalu tinggi, dan kekuatan individunya jelas setara dengan Immortal Saint yang kuat. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh jiwa unicorn di awal level 10. Jika Xiao Qian, yang berada di level yang lebih rendah, naik, undead bergaris biru pasti akan hancur berkeping-keping jika dia bertepuk tangan, dan bahkan Wanner tidak akan bisa menyelamatkannya. Namun jiwa unicorn memiliki pangkat yang tinggi dan komposisi tubuh yang istimewa. Selama jiwanya abadi, unicorn tidak akan mati. Oleh karena itu, energi hitam yang tersebar tidak menghilang bersama angin, tetapi dengan cepat berkumpul kembali dan berubah kembali menjadi tubuh unicorn. Mengaum, setelah jiwa unicorn memulihkan tubuhnya, ia meraung dan segera bergegas menuju undead bergaris biru. Mayat hidup bergaris biru tidak tahu bahwa jiwa unicorn akan pulih begitu cepat. Dia langsung tertangkap basah oleh jiwa unicorn, dan lehernya digigit keras oleh jiwa unicorn. Terlebih lagi, begitu jiwa unicorn berhasil menggigitnya, ia langsung mencabik-cabiknya, mencoba merobek leher undead bergaris biru itu menjadi beberapa bagian. Tanpa diduga, level undead bergaris biru terlalu tinggi, dan tubuh inkorporealnya sangat kuat. Ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari undead biasa, tapi jauh lebih kuat. Tidak peduli seberapa keras jiwa unicorn menggigit, leher undead bergaris biru tidak dapat terkoyak dan tetap utuh. Roh undead bergaris biru sangat kesal dengan jiwa unicorn. Wajahnya tidak lagi tanpa ekspresi, dan fitur wajahnya menyusut menjadi bola, tampak sangat ganas. Ah! Saat berikutnya, undead bergaris biru itu berteriak dengan marah. Suara tajamnya sangat keras, seperti ditusuk jarum, menyebabkan sakit pada gendang telinga semua orang. Kemudian, undead bergaris biru itu melambaikan tangannya dan menamparnya dengan keras ke tubuh Hun Qilin, lalu menamparkan Hun Qilin hingga berkeping-keping, dan energi hitam itu menghilang seketika. Tapi kemudian, energi hitam digabungkan lagi, jiwa unicorn pulih kembali, menggigit undead bergaris biru lagi, dan kemudian dihancurkan oleh undead bergaris biru lagi. Dalam sekejap mata, jiwa unicorn hancur tak terhitung jumlahnya, waktu. Ia tidak bisa dikalahkan sampai mati, tapi tidak bisa melukai undead bergaris biru. Terjadi kebuntuan di antara keduanya, mereka terus-menerus terjerat, dan tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap satu sama lain. Namun, 100.000 jiwa undead tidak akan melepaskan target serangannya karena jiwa unicorn. Meskipun jiwa-jiwa undead itu tidak memiliki pikiran, mereka sepertinya tahu bahwa jiwa unicorn tidak dapat dikalahkan sampai mati. Mereka tidak peduli dengan pertarungan antara jiwa unicorn dan jiwa undead bergaris biru, tapi terus menyerang legiun fanatik. Sudah berakhir, mayat hidup bergaris biru pastilah mayat hidup tingkat tinggi. Ia tidak bisa menembak wajah roh, dan bahkan tidak bisa menangani jiwa unicorn. Siapa yang bisa melakukannya? Melihat ratusan ribu makhluk undead mendekat, Fei Long merasa putus asa dan berkata dengan frustrasi, saya tidak menyangka akan berakhir di tempat terkutuk ini. Saya bertambah banyak lemak dan akhirnya memanfaatkan undead. Saya sungguh tidak bisa mati dengan tenang. Saat mereka datang, aku akan mencobanya dengan pedangku. Sangguan Jin menatap jiwa-jiwa undead di luar, mengepalkan pedang peri di tangannya, dan masih ada ekspresi percaya diri di wajahnya. Aku berbeda dari Lingyan, aku lebih tinggi dari Lingyan. Di alam besar, kehendak pedangnya begitu kuat sehingga tidak ada roh undead yang bisa menahan pedang kemauanku. Tanda seru. Petik 2. Bahkan jika kamu bisa memotongnya, tapi jika hanya kamu yang melakukannya, apa gunanya?
Bahkan jika tim pemanah ingin membunuh 100.000 jiwa undead, itu masih membutuhkan ratusan putaran hujan panah. Jika kamu ingin membunuhnya sendirian, kamu harus menunggu hingga tahun monyet dan bulan kuda untuk menyelesaikannya. Saat itu, kita sudah naik ke surga dan kembali ke tempat kita masing-masing. Fei Long mengerutkan bibirnya dan berkata, menurutku, tidak ada gunanya berjuang. Kamu akan tetap mati pada akhirnya, jadi sebaiknya kamu berbaring saja. Berbaring, 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 terserah, aku tidak akan berbaring sampai saat terakhir. Kata Sang Guanjin dengan marah. Fei Long dan Sang Guanjin berdebat tanpa henti, tetapi Lu Chen tidak bergerak atau berbicara. Kesadarannya telah memasuki Chaos Bed. Nyatanya, menghadapi pasukan undead yang begitu kuat dengan jumlah yang begitu besar benar-benar di luar dugaan Lu Chen. Bagaimanapun, memasuki pegunungan mayat hidup untuk menghindari kejaran kota aliansi abadi adalah keputusan sementara. Lu Chen tidak punya waktu ekstra untuk mempelajari situasi para mayat hidup. Justru karena mereka hanya tahu sedikit tentang pegunungan Necronomicon dan tidak tahu apa-apa tentang tingkat kekuatan Necromancer sehingga mereka jatuh ke dalam situasi putus asa saat ini. Lu Chen tidak punya pilihan selain memasuki Chaos Orb untuk membiarkan naga skala hijau keluar untuk bertarung. Adapun apakah naga skala hijau dapat menangani mayat hidup, Lu Chen tidak lagi peduli dengan gejala-gejala ini. Dia telah mencapai situasi putus asa dan hanya bisa memperlakukan kuda mati itu sebagai kuda hidup. Kamu gila. Tanpa diduga, Dalong menolak bertarung meskipun dia terbunuh, dan berkata dengan marah, aku adalah naga, bukan hantu. Aku tidak bisa membunuh undead. Naga adalah makhluk kuat yang mengendalikan semua makhluk hidup, tapi kamu tidak bisa mengendalikan makhluk undead belaka. Lu Chenwei berkata dengan marah. Itu naga sungguhan, oke. Naga sejati begitu kuat sehingga semua orang takut padanya. Masalahnya, aku belum berevolusi menjadi naga sejati. Pada tahap ini, aku hanyalah naga jahat. Jangan biarkan aku keluar, aku tidak ingin dibunuh oleh undead dan memakan daging naga. Dalong tidak menanggapi dengan marah. Jika aku pergi, aku bahkan tidak bisa melakukannya padamu, tunggu saja sampai mati. Kata Lu Chen, kamu sudah mati, kamu dilindungi oleh pembuluh darah jiwa naga, jadi kamu tidak akan mati. Kamu tidak akan mati. Ruang yang kacau itu abadi. Bagaimana aku bisa mati? Orang yang benar-benar akan mati adalah istrimu, saudara laki-lakimu, pasukanmu. Cepat dan temukan cara untuk melawan pasukan undead. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, semua rakyatmu akan mati, dan kamu akan mati, satu-satunya yang tersisa pada akhirnya. Dalong bilang, begitu, apakah ada yang bisa kamu lakukan? Lu Chen bertanya balik, ya saya punya. Dalong mengangguk dan berkata, jika tidak ada naga asli, kamu dapat menemukan naga hantu dan menghancurkan pasukan undead dalam sekejap. Di mana naga hantu itu? Lu Chen bertanya dengan cepat. Aku juga tidak tahu. Benda itu adalah spesies khusus klan naga. Itu yang paling langka di antara yang paling langka, yang paling langka di antara yang paling langka. Ia selalu ada dalam legenda. Dalong menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut legenda, naga hantu hanya dapat dilahirkan di tempat khusus yang sangat yin. Pegunungan orang mati adalah tempat yang sangat gelap. Akankah hantu muncul? Sebelum Lu Chen selesai berbicara, harapannya baru saja tersulut. Namun langsung dipotong oleh sang naga, jangan dipikir-pikir, tidak ada naga hantu di sini. Jika ada, undead pasti sudah musnah sejak lama. Situasinya mendesak sekarang. Bahkan jika ada naga hantu di pegunungan ini, kamu tidak akan punya waktu untuk menemukannya. Dalong melirik keluar, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Chaos Bed, dan mendarat di bawah pohon suci, di mana ada naga sebening kristal. Binatang mitos itu sedang tidur nyenyak Unicorn Giok. Sejak memakan Gingo misterius itu, laju pertumbuhannya meningkat pesat, dan ukurannya menjadi jauh lebih besar. Namun, ia sangat lesu, dan akan tertidur dalam waktu lama setelah terjatuh, dan ia semakin tertidur lelap. Dalong menatap Yukilin, mengingatkan Lu Chen bahwa dia bisa membangunkan Yukilin dan pergi keluar untuk mencobanya. Jade Kilin adalah monster yang serius, monster tingkat tinggi, dan mungkin mampu menekan makhluk undead. Xiao Yu, jika kamu tidak memiliki kemampuan Soul Kirin, kamu akan dibunuh oleh undead jika kamu mencabutnya, kalau tidak aku akan memanfaatkannya. Lu Chen melirik Yukilin dan segera menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak repot-repot membangunkan Xiao Yu,
Terlebih lagi, Xiaoyu belum dewasa dan memiliki banyak kekuatan supernatural yang belum dia bangun. Jangankan menakuti hantu, dia bahkan tidak bisa menakuti orang. Petik 2. Binatang mitos tingkat tinggi seperti jade kilin pastilah eksistensi yang sangat kuat, dan tidak bisa dibandingkan dengan binatang mitos tingkat rendah itu. Tapi Yukilin masih di bawah umur, tidak peduli seberapa mahir dia, itu tidak berguna dan tidak bisa menekan monster itu dan monster. Sama seperti Dalong yang curang, dia belum berevolusi menjadi naga sejati, dan tubuh naga jahatnya tidak cukup kuat untuk melakukan banyak hal. Jika Yukilin tidak bisa melakukannya, maka semuanya sudah berakhir. Apa yang akan terjadi dengan pasukanmu? Dalong menghela nafas dan berkata, di ruang yang kacau, hanya ada 3 binatang. Jade kilin dan aku tidak bisa melakukannya, apalagi rubah tua. Tidak ada binatang keempat. Jika kamu ingin menyelesaikan pekerjaan, maka bertarunglah. Lu Chen melihat pasukan undead yang mendekat, jantungnya berdetak kencang, giginya terkatup, dan dia berkata kepada Dalong, kamu dan Api Fox sama-sama akan bertarung, dan Xiaoyu juga akan bertarung. Tidak ada yang akan selamat, kita akan melawan mereka semua. Dia memiliki jiwa unicorn untuk melindungi tubuhnya, dan dia tidak takut dengan energi yin orang mati. Dia sangat kuat sehingga bahkan orang mati pun tidak dapat membunuhnya. Jika dia ingin pergi, tidak ada undead yang bisa menghentikannya. Tapi ada istri dan 5.000 saudara laki-laki dan perempuannya di sini. Jika mereka ingin pergi bersama, dia tidak bisa pergi. Sendiri pergi juga, semua orang dan binatang buas akan naik ke panggung dan bertarung bersama. Maaf, ini tidak putus asa, ini mempertaruhkan nyawa seseorang. Mendengar keputusan Lu Chen, Dalong tiba-tiba panik dan berkata, jika kamu tetap hijau perbukitan, Anda tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Selama Anda melarikan diri, Anda tidak perlu khawatir tidak memiliki kesempatan kembali untuk membalas dendam. Mengapa menyeret semua orang untuk mati bersama? Itu adalah keputusanku untuk memasuki pegunungan mayat hidup, dan itu telah terbukti sebagai keputusan yang salah. Jika legiun fanatik dihancurkan di sini, aku akan bertanggung jawab. Tidak peduli apa yang Dalong katakan, Lu Chen bertekad dan tidak akan mengubahnya. Jika aku mati dalam pertempuran, ruang kekacauan tidak akan ada lagi, dan kamu juga akan lenyap. Kamu bahkan tidak dapat berpikir untuk berbicara sendirian, jadi kenapa kamu tidak pergi bersamaku dan bertarung sampai mati? Petik 2. Bos, saya bersedia bertarung berdampingan dengan Anda untuk yang terakhir kalinya. Huohu berhenti memurnikan pil, tampak tegas, dan tidak mengatakan omong kosong yang tidak perlu. Rubah tua, api binatang buas Anda tidak dapat membakar makhluk undead yang tidak berwujud. Anda pasti akan mati jika pergi berperang. Apakah kamu tidak takut? Dalong berkata dengan marah. Saya sudah lama mengikuti bos. Saya sudah lama berada di perahu yang sama dengannya. Kita berbagi hidup dan mati bersama-sama. Firefox menambahkan, bahkan jika kita tidak berperang, jika bosnya mati dan ruang kacau itu lenyap, kita tidak akan musnah juga. Karena kita semua sudah mati, tidak ada yang perlu ditakutkan, kamu benar-benar mati. Oke, apapun yang terjadi, kamu akan tetap mati, jika kamu pergi berperang, pergilah berperang. Dalong tahu apa yang dikatakan Firefox itu benar, jadi dia menghela nafas dan berkata, bagaimanapun, hari ini adalah hari sial, dan tahun depan hari ini akan menjadi peringatan kematianku. Benar-benar membuang-buang waktu puluhan ribu tahun, dan saya telah berevolusi selama bertahun-tahun. Petik 2. Lu Chen tidak peduli dengan banyak hal Dalong. Sekarang saatnya untuk bertarung. Manusia atau binatang manapun harus bertarung, dan dia bersiap untuk membangunkan jade kilin. Tepat ketika dia hendak memanggil Yukilin, Lu Chen merasakan sesuatu, kesadarannya tiba-tiba pulih, seluruh tubuhnya bergerak-gerak, dan dia mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan di depannya. Karena apa yang dia rasakan sangat istimewa, itu adalah energi iblis. Energi iblis yang kuat tiba-tiba muncul dari pasukan undead dan melewati sisi ini. Ada roh jahat, artinya ada setan. Di seluruh pegunungan mayat hidup, selain dari pasukan fanatik mereka, bagaimana mungkin ada orang dari ras lain yang menerobos masuk? Sebelumnya, tim pengejar orang suci abadi dari klan iblis menyaksikan tanpa daya saat Lu Chen dan yang lainnya mendaki pegunungan jiwa mati, dan bahkan tidak berani bergerak. Bahkan klan iblis yang kuat di tahap akhir Immortal Saint tidak akan berani menerobos pegunungan mayat hidup dan membiarkan mereka pergi jauh. Sekarang kita telah mencapai kedalaman pegunungan mayat hidup,
masih ada pasukan mayat hidup. Kenapa ada monster yang datang? Siapa monster ini? Saya ingin tahu apakah pegunungan orang mati adalah area terlarang bagi makhluk hidup, apakah mereka tidak takut mati? Setelah beberapa saat, energi iblis semakin dekat dan semakin jelas, dan bahkan orang lain pun dapat merasakannya. Mengapa roh jahat ini terasa familiar? Fei Long mengendus roh jahat di udara dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tidak hanya Fei Long yang bingung, anggota inti lainnya juga bingung. Energi iblis yang tiba-tiba tampak agak familiar, seolah-olah pemilik aura iblis itu mereka kenal. Namun untuk sesaat, mereka tidak dapat mengingat siapa mereka, dan di mana mereka mengenal satu sama lain. Seorang kenalan lama ada di sini, tentu saja dia kenal. Lu Chen menghela nafas, sudah tahu siapa orang itu, tapi dia bertanya-tanya mengapa orang itu datang ke sini. Pertempuran putus asa akan segera dimulai, dan tempat ini akan menjadi ladang syuro yang berdaging dan berdarah. Mengapa orang itu ikut-ikut bersenang-senang? Mati bukanlah mati seperti ini. Mungkinkah orang itu ingin menemaninya ke surga dan kembali ke singgasananya? Namun, saat energi iblis yang kuat semakin mendekat, bahkan 100.000 jiwa yang mati pun dapat merasakannya. 100.000 jiwa undead segera berhenti menyerang dan berbalik untuk melihat mangsa seperti apa yang berani mati. Saat berikutnya, udara di seluruh area tampak memadat, dan suasana menjadi sangat khusyuk. Paksaan aneh terpancar darinya, seperti gunung peri yang menekan pikiran dan bahkan jiwa setiap orang. Ini adalah pengembangan jiwa, ini adalah tekanan jiwa. Lu Chen menyadari apa itu dan segera memerintahkan, setiap orang harus memperkuat kemauannya, berpegang teguh pada lautan kesadaran, dan jangan ditembus oleh tekanan pengembangan jiwa, jika tidak jiwa akan trauma. Segera, semua orang mengikuti instruksi Lu Chen dan memperkuat keinginan mereka untuk melawan tekanan dari penanam jiwa. Tapi undead tidak memahami hal ini, tidak punya kemauan, dan tidak punya jiwa. Hanya jiwa yang tidak lengkap yang menghadapi tekanan kuat dari penanam jiwa dan tidak dapat menolak sama sekali. Jiwa dari 100.000 jiwa yang mati disiksa oleh tekanan jiwa, dan wajah mereka berubah bentuk, dan mereka berteriak kesakitan, seolah-olah mereka berteriak seperti hantu, yang sangat menakutkan. Bujukan, antara langit dan bumi, suara wanita yang dingin tiba-tiba keluar. Dalam sekejap, tombak kait ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit peri, jatuh seperti badai dahsyat, mengunci target mereka satu demi satu, dan menuju ratusan ribu jiwa undead. 100.000 jiwa undead mendapati diri mereka terkunci, dan segera menjadi ketakutan, berteriak putus asa. Para undead, yang tidak mengenal rasa takut, akhirnya memahami ketakutan apa yang ada di hadapan musuh bebuyutan mereka yang sebenarnya. Tapi rasa takut tidak ada gunanya. Anda terkunci dan tidak dapat melarikan diri. Anda harus menghadapi pukulan yang kuat. Jika Anda tidak tahan, Anda akan binasa. Dalam sekejap mata, tombak kait ilusi yang tak terhitung jumlahnya sama padatnya dengan hujan badai, mengarah ke setiap undead dan berlari ke posisinya, satu tembakan pada satu waktu, tanpa henti. Tombak kait ilusi menusuk undead, bukan untuk membunuhnya, tapi untuk menghubungkan sisa jiwa undead dan membawanya pergi secara langsung. Aduh. Pada saat itu, jiwa-jiwa yang tersisa yang tak terhitung jumlahnya direnggut dengan senjata kait, berteriak kesakitan di sepanjang jalan, seperti tangisan kematian iblis di neraka. Pada akhirnya, jiwa-jiwa yang tersisa yang tak terhitung jumlahnya dibawa pergi dengan senjata kait, dan jeritan absolut secara bertahap memudar dan menghilang ke cakrawala. Mayat hidup pada awalnya adalah makhluk hidup yang berevolusi dari jiwa yang menghitam. Pada dasarnya, undead terdiri dari jiwa, dan jiwa tidak dapat dipisahkan. Sekarang, jiwa telah diambil, dan jiwa ditinggalkan begitu saja. Tubuh undead tidak bisa dipertahankan sama sekali. Tanpa adanya jiwa, hampir semua tubuh undead menjadi tembus cahaya dan kehilangan kemampuan bergerak, tidak mampu bergerak seperti tiang kayu. Setelah beberapa saat, jiwa undead yang kaku tidak dapat berdiri lagi. Mereka berjatuhan satu demi satu dan berubah menjadi awan kabut putih, yang kemudian terbawa angin. Namun, tidak semua dari ratusan ribu undead terbunuh, masih ada ikan yang lolos dari jaring. Ada hampir 100 jiwa mati yang masih hidup, dan jiwa mereka belum diambil. Mereka adalah undead bergaris biru, undead berlevel lebih tinggi, dan juga undead terkuat. Mereka bertahan dari serangan Hukgun dan berhasil menghindari bencana. Namun mereka jelas-jelas ketakutan oleh pengunjung tersebut dan tidak berani tinggal di tempatnya,
sehingga mereka berpencar dan melarikan diri. Hancurkan jiwa. Wanita yang berada di suatu tempat tiba-tiba mendengar minuman dingin. Saat berikutnya, jarum hantu setipis rambut muncul, menembaki undet bergaris biru yang melarikan diri dan menguncinya. Jarum hantu itu lebih cepat dan langsung mengenai undet bergaris biru, satu jarum pada satu waktu tanpa meleset dari sasaran. Puff, puff, puff. Jiwa dari hampir 100 jiwa undet bergaris biru langsung ditembak berkeping-keping oleh jarum hantu. Tanda biru di tubuh mereka menghilang seketika, dan bahkan tubuh virtual mereka menjadi semakin transparan. Tanpa jiwa, yang tersisa hanyalah jiwa, yang tidak dapat mendukung keberadaan makhluk undet. Nasib dari hampir 100 jiwa undet bergaris biru akan dirobohkan satu persatu dalam ledakan melolong, dan kemudian jiwa mereka kembali ke kampung halamannya dan menghilang selamanya. Makhluk undet tanpa entitas dan undet yang terbentuk hanya dari jiwanya bukanlah tandingan para penanam jiwa. Dalam sekejap mata, pasukan 100.000 undet dimusnahkan, tidak meninggalkan siapapun. Pegunungan jiwa mati telah kembali menjadi sunyi senyap lagi. Yin Qi telah menghilang, Qi Iblis juga telah menghilang, dan bahkan tekanan jiwa telah menghilang, hanya menyisakan suasana tak bernyawa. Kultivasi jiwa sungguh luar biasa. Tentu saja, penanam jiwa memiliki keahlian khusus untuk menyerang jiwa. Mereka adalah musuh undet. Pembudidaya jiwa ini memiliki aura iblis, dan dia tidak diragukan lagi adalah klan iblis. Tetapi klan iblis memiliki dendam terhadap bos kita, jadi mengapa dia datang untuk menyelamatkan kita? Ini sulit untuk dipahami. Benar-benar seorang kultivator jiwa klan iblis yang datang untuk membantu. Mungkinkah ini jebakan? Jangan pelajari apakah itu jebakan atau bukan. Mari kita pelajari dulu bagaimana klan iblis bisa memiliki pengembangan jiwa. Kultivasi jiwa sangat sulit untuk dipraktikkan, dan juga sangat jarang. Saya belum pernah melihat master kultivasi jiwa muncul sejak saya memulai seni bela diri. Kalau begitu, apa yang kamu lihat hari ini adalah seorang penanam jiwa dari klan iblis, yang sangat kuat. Jika para penanam jiwa dari klan iblis tidak memiliki niat baik dan datang untuk membuat masalah bagi kita, itu sudah cukup untuk kita minum. Semuanya waspada, ikuti instruksi bos sebelumnya, perkuat kemauanmu, tetap berpegang pada lautan kesadaran, dan jangan biarkan penanam jiwa menyerang jiwamu. Melihat tanah hitam dan gunung tinta di depan, tidak ada jejak kultivator jiwa. Banyak orang di Legiun terkejut dan mulai membicarakannya. Namun, anggota inti Legiun tidak mengikuti diskusi tersebut. Sebaliknya, mereka diam dan berpikir keras. Karena suara kultivator jiwa agak familiar, itu adalah suara wanita. Wanita dari klan iblis benar-benar layak untuk direnungkan. Selamat, kamu akhirnya menjadi seorang penanam jiwa. Tiba-tiba, Lu Chen tertawa, lalu mengambil beberapa langkah dan berbicara kepada tumpukan batu tidak jauh di depan. Kamu memintaku untuk berlatih, bisakah aku tidak berlatih? Benar saja, seseorang bersembunyi di antara bebatuan, dan suara seorang wanita keluar. Begitu suara itu turun, sesosok tubuh cantik muncul dari balik bebatuan, yang membuat mata orang berbinar. Dia adalah seorang wanita yang sangat muda dari suku iblis. Dia sangat cantik, sosoknya sangat menggoda, dan cara berjalannya bahkan lebih menggoda, dengan bunga teratai bergoyang di setiap langkah yang diambilnya. Terlebih lagi, wanita iblis yang mempesona ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia sebenarnya berada di puncak orang suci abadi. Dia adalah eksistensi dari orang suci abadi. Wanita iblis ini tidak lain adalah An Yu. Saat itu, Lu Chen secara tidak sengaja memperoleh 3 harta karun budidaya jiwa, rumput penguat jiwa, pil jiwa Yin Yang, dan teknik budidaya jiwa Yin Yang. Klan iblis awalnya memiliki bakat untuk pengembangan jiwa, dan bakat An Yu sangat tinggi dan dia selalu baik kepada Lu Chen. Lu Chen secara alami memberi An Yu 3 harta dengan harapan An Yu dapat beralih ke sistem budidaya jiwa. Seperti yang An Yu katakan, alasan mengapa dia bisa menjadi seorang kultivator jiwa yang kuat adalah karena Lu Chen memintanya untuk melatihnya. Untungnya, An Yu tidak mengecewakan Lu Chen, dan dia akhirnya berhasil bertransformasi dan menjadi generasi penanam jiwa. Jika tidak, An Yu tidak akan berdaya menghadapi 100.000 pasukan undet, dan tidak akan bisa menyelamatkan Lu Chen dan yang lainnya. Bagaimana kamu tahu kita ada di sini? Lu Chen memandang An Yu dengan sedikit keterkejutan di matanya. An Yu berhasil menerima baptisan air Dewa Iblis. Tidak hanya bakatnya menjadi lebih tinggi, tetapi wilayahnya juga meningkat lebih cepat.
Dia telah memasuki jajaran makhluk abadi tingkat tinggi dan memasuki jalan menuju surga. Tapi Lu Chen tidak melihat An Yu di kastil 10.000 abadi, jadi dia menduga An Yu telah menerobos orang suci abadi dan telah pergi ke kota aliansi abadi. Masalahnya datang, Lu Chen tidak punya kesempatan untuk menghubungi An Yu. An Yu sama sekali tidak tahu keberadaannya, jadi bagaimana dia bisa lari ke pegunungan mayat hidup untuk membantu? Orang yang mengejarmu adalah tim suku iblis Yina. Mereka melihatmu di pegunungan jiwa mati dengan mata kepala mereka sendiri, tetapi mereka tidak berani mengejarmu, jadi mereka harus mengirim seseorang kembali ke aliansi abadi kota untuk melaporkan. An Yu berkata sambil berjalan menuju Lu Chen, saya kebetulan berada di gedung Xianmeng dan mendengar berita itu. Saya tahu Anda dalam bahaya dan segera bergegas. Untungnya, saya masih tepat waktu. Terima kasih banyak. Lu Chen mengangguk dan melangkah maju menemui An Yu sampai dia berdiri di hadapan An Yu. Kemudian, mereka berdua hanya saling memandang dengan tenang, seolah-olah mereka memiliki ribuan kata untuk diucapkan tetapi tidak dapat diucapkan. Alis Lu Chen sedikit berkerut, matanya rumit, menunjukkan rasa bersalah, permintaan maaf, dan cinta. Tapi hanya ada cinta yang mendalam di mata An Yu. Sepertinya momen singkat telah berlalu, dan seperti lautan perubahan, waktu tidak memiliki konsep. Mereka berdua tidak tahu berapa lama mereka saling menatap, mungkin sangat cepat, mungkin sangat lambat, seluruh dunia seakan diam. Tidak peduli berapa lama waktu berlalu, tidak ada yang ikut campur. Ketika mereka berdua sadar kembali, mereka melihat sekeliling lagi, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Seluruh legiun telah menghilang pada suatu saat. Mereka, An Yu Ying membuka mulutnya sedikit, tetapi ragu untuk berbicara. Dia hanya mengatakan permulaan, lalu wajahnya memerah, dan dia berhenti berbicara. Mereka, Lu Chen melanjutkan apa yang dibicarakan An Yu, tersenyum, berhenti, dan kemudian melanjutkan, mereka tahu bahwa kamu dan aku sudah lama tidak bertemu, dan pasti akan ada banyak hal untuk dibicarakan, tentang, jadi. Kali ini, giliran Lu Shenwei yang menyelesaikan kalimatnya, itulah sebabnya dia malu untuk turun. Saudara-saudara di Legiun sengaja menghindarinya, yaitu memberi dia dan An Yu kesempatan untuk diam. Semua orang tahu ini, bagaimanapun, An Yu milik klan iblis dan dia milik ras manusia. Situasi saat ini adalah klan iblis memiliki dendam terhadapnya. Siapa bilang dia adalah keturunan 9 naga, dan dia telah melumpuhkan klan iblis. Simpul ini ditakdirkan tidak dapat dipecahkan di seluruh negeri dongeng. Atau suatu hari ketika kita tiba di alam atas, semua dendam akan terhapus, dan kebencian klan iblis terhadap Lu Chen mungkin tidak ada lagi. Justru karena masih ada kebencian rasial, tidak mudah bagi Lu Chen dan An Yu untuk bertemu sekalipun. Jarang ada dua orang yang memiliki waktu tenang bersama. Dalam aspek ini, saudara-saudari Legiun sangat peka dan memberikan waktu ini kepadanya dan An Yu. Tentu saja, yang lebih langka lagi adalah Waner dan Ming Yue tidak pernah mencampuri urusannya dengan An Yu. Sudah berapa lama kamu berada di jalan abadi menuju surga? An Yu menatap Lu Chen dengan kegembiraan di matanya saat dia bertanya. Lu Chen belum memasuki Master Abadi, tetapi dia dapat memasuki jalan abadi Tongtian dan menahan tekanan abadi yang tinggi di sini. Dia pasti pernah ke Kangshan dan dibaptis di mata air Tongtian. Rahasia mata air Kangshan Tongtian secara khusus diberitahukan kepada sepupunya Ansi untuk disampaikan kepada Lu Chen setelah dia memasuki guru abadi dan sebelum memasuki jalan abadi Tongtian. Lu Chen jelas telah melihat sebuah kuil, jika tidak, dia tidak akan bisa memasuki jalan abadi Tongtian terlebih dahulu tanpa dibaptis oleh mata air Tongtian dan tidak mampu menahan tekanan dari makhluk abadi yang tinggi. Saya tidak ingat waktu pastinya, tapi itu tidak lama juga, kalau tidak, aku tidak akan bisa berlarian di negeri ajaib Daluojin. Kata Lu Chen, kekuatan tempurmu semakin menakutkan. Kamu bahkan telah membunuh penjaga perbatasan, yang membuat khawatir para pejabat senior kota aliansi abadi. An Yu terus menatap Lu Chen dan berkata, jika kamu menjadi dewa abadi, kekuatan tempurmu akan berlipat ganda. Diperkirakan orang suci abadi biasa tidak akan menjadi lawanmu. Sejujurnya, situasi saya di jalan abadi Tongtian tidak terlalu baik. Saya bersembunyi di sana-sini di kastil 10.000 abadi. Ada banyak hal yang harus saya lakukan dan membuang banyak waktu pelatihan. Jika tidak, saya mungkin menjadi dewa abadi sekarang. Lu Chen menghela nafas dan berkata tanpa daya, situasi saat ini bahkan lebih buruk. Mereka terpaksa pergi ke tempat di mana Undead berada.
Di depan Anyu, dia tidak perlu menyembunyikan situasinya, dia hanya mengatakannya dengan jujur. Pegunungan mayat hidup bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh orang biasa, dan mayat hidup bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh orang biasa. Merupakan keajaiban bahwa kamu bisa bertarung jauh-jauh di sini. Anyu melihat ke dalam pegunungan dan berkata, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saya akan membawa Anda dan pasukan Anda keluar dan mencari tempat yang aman untuk Anda tinggali. Kembali ke bagian pertama, atau ke bagian kedua. Lu Chen bertanya, kamu dicari oleh kota aliansi abadi. Mengapa kamu kembali ke kastil 10.000 abadi? Lebih sulit lagi bagimu untuk pindah ke sana. Anyu menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita lanjutkan ke bagian kedua. Saya dapat berbicara dengan Anda di kota Xianmeng dan saya masih dapat membantu. Kalian klan monster mengincarku, tapi kamu membantuku. Jika kamu ditemukan oleh klanmu sendiri, kamu akan mendapat masalah besar. Kata Lu Chen, saya tidak takut masalah, dan mereka tidak berani macam-macam dengan saya. Anyu berhenti dan kemudian berkata, di bagian kota aliansi abadi ini, saya adalah satu-satunya penanam jiwa di seluruh klan iblis. Saya juga mewakili klan iblis dalam kompetisi peringkat bintang. Jika mereka menimbulkan masalah bagi siapapun, mereka tidak akan melakukannya menimbulkan masalah bagiku. Kompetisi peringkat bintang. Lu Chen berpikir sejenak dan bertanya lagi, turnamen jelek ini cukup penting. Kalian ras iblis ingin berpartisipasi, begitu juga kami manusia. Bahkan saya diseret untuk berpartisipasi. Apa? Kamu ikut juga? Anyu tidak tahu tentang partisipasi Lu Chen dalam Star Ranking Great Call, dan langsung sedikit terkejut, dan berkata, itu adalah acara di tingkat orang suci abadi, dan ini juga merupakan acara besar untuk orang suci abadi teratas. Orang suci abadi biasa saya tidak berani berpartisipasi. Tetapi Anda bahkan tidak memiliki keabadian. Ya, saya khawatir Anda bahkan tidak diizinkan mendaftar. Petik 2. Saya pergi atas nama Danzong. Pendaftaran bukan urusan saya, itu urusan Danzong. Lu Chen tersenyum dan berkata, apa yang harus saya pertimbangkan sekarang adalah waktu untuk kompetisi peringkat bintang sudah sangat dekat. Saya harus cepat mencari tempat untuk berlatih dalam pengasingan. Jika tidak, Anda harus pergi ke kompetisi di puncak Daluo Jinxian. Bagaimana saya bisa melawan semua orang suci abadi tertinggi? Saya tidak bisa mengalahkan satupun dari mereka. Petik 2. Setelah membunuh penjaga perbatasan, dia hampir mencapai batas atas kekuatan tempurnya. Tanpa kekuatan Dewa Abadi, dan tidak ada gaya pedang abadi yang lebih tinggi, apalagi puncak orang suci abadi yang tidak dapat mengalahkannya, bahkan mendiang orang suci abadi mungkin tidak dapat mengalahkannya. Saat Anda mencapai peringkat abadi tingkat tinggi, ada kesenjangan besar antara setiap alam. Bahkan ahli seni bela diri yang berbakat pun merasa semakin sulit untuk bertarung lintas level. Terutama orang-orang suci yang abadi bahkan lebih kuat. Ada kesenjangan besar antara setiap wilayah kecil, dan bahkan lebih sulit lagi untuk bertarung antar level. Oleh karena itu, jika dia tidak menerobos Dewa Abadi dan mendapatkan kekuatan Dewa Abadi, dia tidak akan mampu bersaing dengan orang suci abadi teratas dalam kompetisi peringkat bintang. Terlebih lagi, ada aliran air yang sangat deras di kompetisi pemeringkatan bintang. Ternyata kamu adalah perwakilan dari Sekte Alkimia, jadi kamu pasti bisa bersaing. Anyu tiba-tiba menyadari, dan berkata, Sekte Alkimia sangat kuat di kota Liga Abadi. Aula tertinggi Sekte Alkimia didirikan di kota Liga Abadi. Bahkan kota Liga Abadi Tuan Kota juga harus menghadap ke istana tertinggi. Anda adalah perwakilan dari Danzong, dan istana tertinggi harus. Untuk melindungi Anda, selama istana tertinggi menjaga Tuan Kota Aliansi Abadi, perintah buronan Kota Aliansi Abadi untuk Anda akan dibatalkan. Tanda seru adalah, aku bahkan tidak bisa memasuki Kota Aliansi Abadi, dan aku tidak bisa menghubungi istana tertinggi. Kata Lu Chen, setelah kita turun dari gunung, aku akan menghubungimu. Kata Anyu, kalau begitu ayo pergi. Lu Chen berbalik dan hendak menemukan legiun itu, tetapi dia mendengar suara samar datang dari Anyu, begitu cepat. Aku tidak ingin secepat itu, tapi... Lu Chen melihat jauh ke dalam pegunungan, menghela nafas, dan berkata, roh-roh undead itu seperti hantu yang masih hidup, selalu mengejarku. Aku tidak ingin menjadi begitu cepat, disia-siakan oleh mereka. Dia tahu arti Anyu, dan jelas ingin tinggal bersamanya untuk sementara waktu, tapi ini bukan tempat yang baik untuk berkumpul. Selama aku di sini,
Tidak peduli seberapa kuat roh undead, mereka tidak akan berani datang begitu saja. An Yu berkata dengan percaya diri. Seberapa kuat undead itu? Lu Chen mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya lagi pada An Yu, di antara pegunungan undead, apakah undead bergaris biru yang terkuat? Tidak, An Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa level undead. Bagian kedua adalah undead level rendah. Undead bergaris biru juga merupakan undead level rendah, tapi mereka hanya sedikit lebih kuat. Seperti apa undead terkuat itu? Lu Chen bertanya lagi. Mayat hidup yang semuanya berwarna biru adalah yang terkuat. Semakin gelap warna birunya, semakin kuat. Kekuatannya, hanya saja undead biru semuanya berada jauh di pegunungan. Mereka biasanya tinggal di pinggiran dalam dan jarang keluar dari pinggiran luar. Di pinggiran, undead putih di bawah sebagian besar berkeliaran. Undead biru adalah yang terkuat di sini. Undead putih mematuhi keinginan undead biru. Pasukan undead barusan dipimpin oleh undead bergaris biru itu. Menurutku barisan mereka tidak longgar. Mereka seharusnya ada di sini hanya untukmu. Kata An Yu. Mereka datang hanya untuk kita, lalu perintah siapa yang mereka ikuti? Lu Chen terus bertanya. Kamu masuk dari bagian pertama dan hampir mencapai perut pegunungan mayat hidup. Kamu telah memperingatkan Raja Mayat Hidup jauh di dalam pegunungan. An Yu berpikir sejenak lalu berkata, jika tebakanku benar, Raja Mayat Hidup pasti ingin menjagamu, dan itulah mengapa seluruh pasukan mayat hidup akan mendatangimu. Mayat hidup tidak memiliki kesadaran dan pemikiran. Mereka seperti mayat berjalan. Bukankah Raja Mayat Hidup? Lu Chen bertanya balik. Kamu bisa bilang ya, kamu bisa bilang tidak. Begini, jiwa undead yang kulihat tidak memiliki kesadaran atau pemikiran, tapi mereka punya kemauan. Semakin besar kekuatannya, semakin kuat kemauannya. Mayat hidup memiliki naluri untuk mematuhi kemauan yang lebih tinggi. An Yu mengerutkan kening dan berkata, kehendak Raja Mayat Hidup adalah yang terkuat. Jika keinginannya diteruskan, semua mayat hidup di bagian kedua akan patuh tanpa syarat. Ini adalah kasus pasukan mayat hidup yang menyerangmu. Ayo, Raja Mayat Hidup sangat mengagumkan. Dia bisa memobilisasi semua undead hanya dengan satu kemauan. Apakah dia masih undead level rendah? Lu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, An Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Mayat Hidup di sini adalah undead medium, dan dia juga satu-satunya undead medium di bagian kedua. Medium undead lainnya semuanya ada di bagian ketiga. Jika bagian ketiga adalah tempat dengan undead medium, maka bagian kedua seharusnya tidak memiliki undead medium, lalu siapa yang menempatkan undead medium di bagian kedua? Lu Chen semakin penasaran. Aku juga tidak tahu, mungkin itu kehendak undead yang lebih tinggi. An Yu berpikir sejenak lalu berkata, mayat hidup adalah makhluk undead yang sangat jahat. Mereka hanya memiliki jiwa yang tidak memiliki tubuh, dan mereka penuh dengan yin. Tidak ada yang bisa mengendalikan mereka. Bisakah kamu mengalahkan Raja Orang Mati? Lu Chen bertanya. Aku tidak tahu. Aku telah melihat Raja Mayat Hidup, tapi aku belum pernah melawannya. Kata An Yu. Kapan kamu melihat Raja Orang Mati? Seperti apa rupa Raja Orang Mati? Seberapa kuat yin qi di tubuhmu? Kenapa kamu tidak melawannya? Begitu rasa ingin tahu Lu Chen muncul, ada banyak pertanyaan lagi. Aku melihatnya secara kebetulan saat itu. Aku hanya melihatnya sebentar. Saat itu, aku tidak tahu itu adalah Raja Mayat Hidup. An Yu memandang Lu Chen dan menghentikan topik pembicaraan tanpa menyelesaikan kata-katanya. Kemudian dia menghela nafas dan berkata, masalah ini agak panjang untuk dibicarakan, dan tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Mari kita bicara sambil berjalan. Dia ingin berbicara dengan Lu Chen tentang hal lain. Banyak hal yang ingin dia katakan kepada Lu Chen, alih-alih memikirkan topik undead. Tapi Lu Chen tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi dia lebih tertarik pada undead, dan dia tidak menyerah. Dalam hal ini, lebih baik turun gunung lebih awal untuk menghindari lebih banyak komplikasi. Bagaimanapun, ini adalah wilayah undead. Biarpun dia adalah musuh undead, dia masih khawatir sesuatu yang aneh akan terjadi. Meninggalkan pegunungan mayat hidup sesegera mungkin adalah apa yang ingin dilakukan Lu Chen, jadi dia segera mengirim pesan untuk memberitahu Legiun. Legiun fanatik sebenarnya ada di belakang mereka, tetapi mereka mundur ribuan mil jauhnya untuk membiarkan Lu Chen dan An Yu berkumpul. Legiun telah dipersiapkan sejak lama. Mereka akan segera berangkat setelah Lu Chen mengirim pesan. Namun,
Legiun itu berbaris dengan santai dan masih ratusan mil di belakang Lu Chen. Mereka jelas tidak ingin mengejar dan mengganggu Lu Chen dan An Yu. Sepanjang perjalanan, saya tidak tahu berapa banyak gunung hitam yang saya panjat, dan berapa banyak hutan hitam yang saya lewati, tetapi saya tidak bertemu dengan roh undead lainnya, seolah-olah semua roh undead tidak dapat menghindari bahasa gelap. Setelah mendaki gunung hitam besar terakhir, kami akhirnya keluar dari jangkauan pegunungan Necronomicon dan kembali ke dunia hijau. Di luar pegunungan Necromancer, ada padang rumput tak berujung dan sungai datar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun, energi abadi di sini luar biasa, kaya dan kaya, beberapa kali lipat dari kastil 10.000 abadi. Bagi Lu Chen dan Dewa Emas Daluo lainnya, ki abadi dari kastil 10.000 dewa sudah cukup, menjadikannya tanah suci yang ideal untuk bercocok tanam. Bagian kedua memiliki begitu banyak energi abadi sehingga bahkan lebih tidak normal. Tempat manapun adalah tempat suci di antara tempat-tempat suci. Budidaya mereka di sini pasti akan jauh lebih cepat daripada budidaya di kastil 10.000 abadi, setidaknya beberapa kali lebih cepat. Seperti yang diharapkan, tidak ada penjaga perbatasan yang datang untuk berpatroli di tepi pegunungan Necronomicon. Kita bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Melihat padang rumput tanpa batas, tanpa ada penjaga perbatasan yang terlihat, wajah Lu Chen menunjukkan kegembiraan. Tidak, penjaga perbatasan akan berpatroli di sini, tapi lebih jarang. Pegunungan mayat hidup adalah area terlarang bagi manusia yang masih hidup. Mayat hidup merupakan ancaman besar bagi orang suci abadi. Kota Aliansi Abadi tidak berani melonggarkan pengawasannya di sini. Jadi, masih ada pos jaga di sini, tapi jaraknya agak jauh. Jangan berani-berani terlalu dekat dengan pegunungan Necronomicon, kata An Yu. Akankah undead turun dari gunung? Lu Chen bertanya lagi. Biasanya tidak. An Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada tanah bagi undead untuk tumbuh di luar, dan tidak ada lingkungan yang cocok untuk undead, apalagi kepentingan undead. Apa yang mereka lakukan menuruni gunung? Setelah mendapat jawaban tegas, Lu Chen merasa lega. Kalau tidak, akan sangat buruk meninggalkan pegunungan mayat hidup dan dikejar oleh mayat hidup yang menuruni gunung. Karena begitu Anda berjalan di padang rumput, cepat atau lambat Anda akan ditemukan oleh penjaga perbatasan, yang pasti akan menarik tim penangkap dari kota Xianmeng. Oleh karena itu, Lu Chen memutuskan untuk tinggal sementara di tepi pegunungan Necronomicon sampai Dan Zong menyelesaikan kekacauannya. Tentu saja, dia tidak bisa mengekspos seluruh pasukan di padang rumput. Jika tidak ada tempat persembunyian, dia akan menciptakannya. Lu Chen memeriksa tanah peri di bawah padang rumput dan memerintahkan semua orang menggali lubang. Tekanan abadi di jalan abadi Tongtian sangat tinggi, dan tanah abadi sangat keras dan umumnya tidak dapat digali. Tapi ini adalah tepi pegunungan mayat hidup. Tanah peri dipengaruhi oleh energi kematian dan tidak sekeras tempat lain. Itu masih bisa digali. Kita baru saja berkumpul, dan kita harus berpisah lagi. Setelah mengatur penggalian, Lu Chen memandang An Yu, dengan sedikit ketidakberdayaan di matanya.